Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY turut merespons soal hak angket kecurangan pemilu di DPR yang tengah ramai dibicarakan oleh kubu 01 dan juga 03. AHY lantas mengajak seluruh peserta pemilu untuk segera move on menyikapi hasil Pilpres 2024. Menurut Gus Ipul, PKB sudah selayaknya segera kembali bersama NU dengan menerima apapun hasil pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita jumpa lagi di ruang tayang dibacain berita. Bung kameramen, apa nih yang mau dibahas? Ya, Bung Alfian, alhamdulillah, wasyukurillah. Kita kembali lagi dalam dibacain berita. Ya, ini mungkin ada hal yang menarik nih, Bung Alfian. Lagi-lagi ini kita dipaksa nih, Bung Alfian, untuk tidak terlalu menghiraukan kecurangan-kecurangan yang sangat nyata nih, Bung Alfian. Ini diberitakan oleh Detik News. Judulnya adalah Gus Ipul ajak PKB kembali ke pangkuan NU. Caimin teriak maklar. Nah, jadi Bung Alfian, ada yang namanya Gus Ipul, dia itu Sekjen PBNU. Dia menyampaikan agar PKB kembali ke jalan NU, agar juga PKB menghormati hasil pemilu. Nah, ini nih unik nih, Bung Alfian. Hasil pemilu, hasilnya aja belum ada, kita disuruh menghormati nih, Bung Alfian. Nah, kemudian Caimin menjawabnya begini, Bung Alfian, lewat Twitternya. Selamat pagi para pejuang perubahan. Teruslah bekerja menjaga suara rakyat. Jangan hiraukan maklar yang namanya Saiful mengatasnamakan NU. Nah, Bung Alfian, ini sebetulnya apa yang disampaikan oleh Ipul ini atau Saiful ini banyak, Bung Alfian, yang disampaikan oleh orang-orang ya bisa dibilang yang benci dengan Anies, Bung Alfian. Mereka sampaikan, Anies kok nggak terima kekalahan ya, Anies kok gini-gini. Lah gimana kita terima suara Prabowo yang tadinya cuma 138 jadi 138.000 untuk respon awalnya. Silakan, Bung Alfian. Ya, yang jelas membaca situasi yang ada, mestinya apakah Gus Ipul maupun Gus Imin, ya, Caimin, ayolah Gus Ipul, antum sebagai seorang pimpinan ormas, ya, berikanlah kalimat yang bijaksana bahwa ini kan penghitungan belum selesai. Dan penentuan itu baru per tanggal 20-an bulan Maret gitu, Bung kameramen. Itu satu. Karena saya pikir pada tingkat nasional, petinggi-petinggi sebuah gerakan itu harus mengarah kepada kita butuh proses yang adil, yang jujur, itu satu. Kita butuh adanya keberanian untuk mengkoreksi, bukan sekedar minta maaf. Karena permintaan maaf dari ketua KPU itu juga menurut saya tidak diiringi dengan penataan penataan sistem IT. Karena itu catatannya gini, Bung, ketika ada kecurangan di TPS A gitu, itu memang dihapus, dirubah, ternyata itu dipindahkan ke tempat lain. Itu temuan beberapa teman-teman ahli IT gitu. Jadi mereka hanya ingin membuat keseimbangan jumlah total suara yang akhirnya berujung ke angka 57 atau 53 atau 50 sekian. Iya, sebenarnya mereka hanya ingin membuat kembali lagi ke situ. Nah, sedang mereka akalin sekarang kan untuk membuat agar PSI ketemu angka di atas 4%. Begitu, dan sekali lagi buat pemirsa, kita tetap fokus melihat bahwa proses politik ini memang sudah dibuat sebuah kerja sistemik yang curang secara teknologis. Maka pilihannya ya itunya akan dinormalisasi dulu fungsi teknologinya, atau saya tidak ragu untuk yang ada di tingkat pusat pastikan servernya dipindah, kan bahan-bahan masih ada di seluruh TPS Indonesia. Ganti, jangan menggunakan Alibaba lagi yang merupakan perusahaan yang ada di Australia, yang di Singapura, tetapi sebenarnya dia adalah dalam kewenangan otoritas daripada sistem IT-nya pemerintah Cina. Nah, ini persoalannya akan berpulang kepada keberanian daripada pihak-pihak aparat kita yang merupakan aparat negara, bukan aparat Jokowi. Apakah kepolisian, apakah Interpol. Di situ, Bung kameramen, termasuk para tokoh-tokoh yang dikenal tokoh-tokoh bangsa, tokoh-tokoh yang punya jiwa-jiwa kenasionalan. Dan tapi sekali lagi, saya melihat justru itu sangat potensi dimiliki oleh tokoh-tokoh Islam yang tidak punya otoritas di banyak posisi secara nasional maupun di tingkat-tingkat daerah. Begitu, Bung kameramen. Iya, Bung Alfian, memang bicara
hasil pemilu ini memang gimana ya? Kita dihadapkan dengan banyaknya kecurangan, belum lagi jumlah KPPS yang sudah mencapai angka 57 dan naudzubillah, mudah-mudahan tidak bertambah terus. Nah, Bung Alfian, ini kan apa ya? Apa dari 57 yang meninggal? Ya, korban petugas pemilu yang meninggal. Tapi nanti itu ada segmen khusus kita bahas, Bung Alfian. Iya, nah, lanjut. Kemudian menurut saya yang disampaikan oleh Caimin betul juga, Bung Alfian, maklar. Mungkin itu kan selama ini kita menduga kan banyak yang mengadu domba internal NU, Bung Alfian, yang mengacak-acak. Lah harusnya kan kalau mereka ini untuk kebaikan NU, mereka harusnya 2024 kompak dong, Bung Alfian. Nah kan kalau disampaikan oleh bocor halus, bagaimana Kementerian Agama ditugaskan oleh Jokowi untuk meraih suara-suara, ya gitulah kira-kira. Ini kan juga sudah tidak sehat gitu, Bung Alfian. Antara penghancuran internal partai ditambah penghancuran internal suatu sayap organisasi besar Islam, Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, untuk pemilu ini banyak yang menyampaikan tim pemenangan calon presiden 2014 dan 2019 itu berbeda dengan 2024 ini, Bung Alfian. Di 2014 dan 2019 terlihat tidak ada perlawanan yang berarti, apalagi ditambah dengan ngemisnya Prabowo menjadi Menteri Pertahanan. Tapi kan Prabowo selalu menyampaikan diminta untuk menjadi Menteri Pertahanan. Nah, tapi di 2024 ini ada perlawanan yang sedikit sengit karena di sana ada Pak Bambang Wijayanto juga yang sering mengupdate, Bung Alfian, bagaimana ini dahsyatnya kecurangan, bagaimana bla 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 lah, Bung Alfian. Nah ini kan berarti, Bung Alfian, kita dipaksa untuk menerima sesuatu yang kita aja masih curiga, Bung Alfian. Bahkan PSI pun masih meragukan quick count. Ini gimana ya, Bung Alfian? Ya, baik, saya coba respon dulu, Bung Kameramen. Ini mungkin sebagai pesan untuk seluruh jejaring, baik dari relawan, dari partai pengusung, partai pendukung. Menurut saya perlawanan yang terbaca oleh Bung Kameramen itu satu hal yang betul adanya. Maka dari itu kepada seluruh fungsi-fungsi hukum, fungsi-fungsi media, fungsi-fungsi dakwah, fungsi-fungsi sosialisasi apa yang sebenarnya sedang terjadi, media-media alternatif di medsos-medsos maupun para netizen, agar semua memberisiki, semuanya membahasakan, semuanya menggelorakan. Ada ini loh, ayo di sini curangnya ini, buktinya ini, faktanya ini, tandanya ini, sistematikanya ini, sambungannya ke sini. Nah, kalau tingkat kan gini, no viral, no justice. Saya pikir pada tingkat tertentu, Bung Kameramen, ketika perlawanan itu berasal dari semua pintu, dari semua sektor, dari semua titik, dari semua daerah, ya, saya lihat di daerah-daerah juga cukup bagus. Lampung sedang mempersiapkan aksi yang sangat besar dan sangat terpublikasikan. Teman-teman di Jawa Barat dan segala macam. Yang di pusat juga jalan terus. Nah itu bersamaan dengan ini kita harus minta garansi daripada pihak aparat. Karena kita tidak mau lagi anak-anak kita yang meninggal dengan sangat menyedihkan pada tahun 2019. Nah, artinya untuk perlawanan agar terus digelorakan sebelum akhir pada saat KPU menyatakan sidang pleno lengkap, sidang pleno terakhir untuk memutuskan apa dan bagaimana. Nah, di saat itu maka hari-hari ini harus menjadi hari-hari pergolakan. Sesi kali ini memang tidak henti-hentinya, Bu Alfian, orang-orang yang pendukung 02 lah bahasa gampangnya, lalu bilang udahlah kalau kalah aja. Bahkan si Deddy Corbuzier juga bikin video khusus tuh mengundang-undang stand up komedi, ya udah kalau kalah aja gitu. Jadi kita tuh dipaksa untuk diem aja lah, lu kalau udah kalah tuh, walaupun di situ diduga banyak kecurangan. Nah, Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini apa pesan Bung Alfian lah ya untuk pendukung 01 bahwa jangan henti sampai ada hasil yang benar-benar jujur, Bung Alfian. Karena kalau kita dengar Roy Surya, dia kan menyampaikan bahwa Roy Suryo itu kan servernya tersambung dengan Alibaba. Nah, dia menyampaikan ada undang-undangnya, Bung Alfian. Ini kan KPU ini vital, nggak boleh ada di luar Indonesia. Nah, berarti kan siapa nih pelakunya, siapa nih penjahatnya yang memindahkan itu gitu kira-kira. Jadi untuk closing, apalah Bung Alfian pesannya
agar kita sabar menghadapi orang-orang yang ngenyek terus. Ini dalam zaman PKI namanya agitprop, agitasi propaganda. Mereka sampai akhirnya bisa memenjarakan Hamka, memenjarakan banyak seperti HB Yasin, tokoh-tokoh. Jadi propaganda ini udah jangan dipersoalkan. Sebenarnya mereka tuh ada persoalan, banyak persoalan. Jadi rumusnya adalah kejahatan dan kebohongan yang diulang-ulang akan dianggap sebagai sebuah kebenaran, sebagai sebuah kejujuran. Maka harusnya ada keberanian. Jadi diperlukan jurkam-jurkam yang tidak menunggu SK, yang tidak menunggu honor, yang tidak menunggu amplop, yang tidak menunggu pujian. Dia harus menyatakan, ini salah, ini buktinya, ini tandanya, ini undang-undangnya, ini pasalnya, ayat sekian, pasal sekian. Dan saya minta pada Bung Kameramen, mari kita buatkan satu video atau satu syuting yang membahas tentang titik-titik kecurangan yang memang sulit dibantah ya. Misalnya apakah dari segi penggelembungan suara, server yang menggunakan dari apa namanya perangkat-perangkat yang bertentangan dengan undang-undang, atau pencoblosan-pencoblosan dilakukan di kantor, di rumah Pak RT, Pak RW. Nah itu kalau mungkin bisa dibegitukan Bung Kameramen, dia bisa salah satu daripada channel kita atau salah satu video kita, sesi kita khusus. Ini menurut saya bisa jadi alat untuk membangunkan semangat seluruh masyarakat Indonesia. Jadi sebagai penutup, kita tidak boleh mau dikalahkan dengan orang yang jahat, yang mengulang-ulang kejahatannya, orang yang bohong, yang mengulang-ulang kebohongannya, yang membuat orang benar jadi takut dengan kejahatan mereka. Itulah yang disebut waswisu fi sudurinas minal jinnati wanas. Kita tahu mereka mulai menurunkan preman-preman yang membawa pedang. Ayo para pendekar, ayo para pesilat, seluruh para pejuang-pejuang yang punya jiwa perlawanan, pahami bahwa jihad politik kita bukan urusan kita membela seseorang, tapi kita membela nasib anak-anak di pembelakangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.